Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allazina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al-ghaiz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Shadaqallahul azim. Yang artinya orang-orang yang bertakwa adalah mereka yang menafkahkan harta baik di waktu lapang maupun di waktu sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya serta memaafkan kesalahan orang lain. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Quran Surat Al-Imran ayat 134. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimahumullah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan rahmat dan karunia-Nya Allah memberikan kesehatan kepada kita untuk menjalankan kehidupan ini, terutama kehidupan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah tujuan penciptaan kita, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada sahabat beliau, kepada kita-kita pengikut setia beliau sampai akhir zaman. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimahumullah, pada kesempatan subuh kali ini tutur kita adalah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mengendalikan amarah. Mungkin kita tahu siapapun pernah merasakan marah. Ada yang marah sampai berlebihan, sampai memuncak, sampai merah muka mereka. Karena itu adalah tabiat yang tidak luput dari manusia, di mana marah akan selalu menghiasi manusia karena menghadapi problema hidup ini. Di dalam menjalankan kehidupan ini, karena manusia memiliki nafsu, yang mana nafsu ini mempunyai keinginan untuk dituruti dan enggan untuk diselisihi, sehingga manusia akan timbul rasa marah kalau seandainya mereka tidak dituruti kemauannya. Setan memberikan perangkap kepada manusia dengan amarah, sehingga setan bisa mengendalikan manusia dengan cepat marah. Karena dengan marah manusia bisa mengeluarkan kata-kata kotor, mengeluarkan kata-kata hal yang tidak baik, bahkan sampai bercerai dan bahkan saling membunuh. Inilah akibat dari rasa marah, di mananya rusak kehidupan ini gara-gara marah. Sehingga Allah dan Rasulnya memberi perhatian khusus pada rasa marah ini, di mana Rasulullah menyampaikan bahwasanya Rasulullah pernah bersabda, la taqdab walakal jannah, artinya janganlah marah maka bagimu surga. Artinya kalau kita bisa menahan marah akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala dengan surga, di mana rasa marah ini membuat rusak kehidupan. Kemudian Rasulullah juga bersabda, saqqal muslimina kamasalil musallin, yang artinya pasar kaum muslimin bagaikan musala yang dimana orang sholat di dalamnya. Maksud daripada hadis ini adalah kita tahu bahwa pasar tempatnya orang banyak berbuat kecurangan, banyak berbuat keburukan, caci maki banyak keluar daripada di pasar, di mana di pasar manusia saling memusuhi, kadang-kadang saling menyikut, sehingga terjadilah perdebatan. Mereka akan merasakan sesuatu yang tidak baik, nanti dilontarkan sesuatu yang marah. Itulah makanya pada saat zaman Rasulullah, pasar itu bagaikan musola atau masjid
di mana orang-orang berzikir di dalamnya, tidak ada keluar kata-kata kotor di pasar tersebut. Kemudian Rasulullah memberikan petunjuk kepada kita, ada beberapa hal yang kita pentingkan dalam mengendalikan rasa marah agar kehidupan ini berjalan dengan baik. Yang pertama, membaca kalimat ta'awuz. Dasarnya adalah dari sahabat Sulaiman bin Sur. Beliau menceritakan, suatu hari saya duduk bersama Rasulullah SAW. Ketika itu ada dua orang yang saling memaki. Salah satunya telah memerah wajahnya dan urat lehernya telah memuncak. Kemudian Rasulullah bersabda, sungguh saya mengetahui ada satu kalimat, jika dibaca oleh orang ini, marahnya akan hilang. Jika dia membaca ta'awuz, maka marahnya akan hilang. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, ini diambil daripada hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ta'awuz yaitu berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Artinya bahwasanya manusia akan dikendalikan oleh syaitan, dikendalikan oleh iblis. Makanya manusia akan bersifat marah. Maka Rasulullah menyampaikan dengan mengendalikannya dengan ta'awuz. Kemudian berusaha diam dan juga menjaga lisan. Dia merupakan perbuatan yang mulia dan salah satu cara mengantisipasi luapan marah. Sebagaimana hadis dari Ibnu Abbas, Rasulullah bersabda, jika kalian marah, diamlah. Hadis riwayat Ahmad. Kemudian yang ketiga, Rasulullah juga bersabda, sesungguhnya ada hamba yang mengucapkan satu kalimat yang dia tidak memikirkannya, dampaknya semua menggelincirkannya ke dalam neraka atau sejauh timur dan barat. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Yang ketiga, mengambil posisi lebih rendah. Kecenderungan orang marah yaitu akan merasa tinggi dan lebih tinggi. Bahkan kalau mereka tidak dihormati, maka posisinya akan lebih tinggi. Dengan posisi yang lebih tinggi, dia bisa melimpaskan amarahnya sepuasnya. Rasulullah bersabda, apabila kalian marah dan dia dalam posisi berdiri, hendaklah dia duduk, karena dengan itu marahnya bisa hilang. Jika belum juga hilang, hendaklah dia mengambil posisi tidur. Hadis riwayat Abu Dawud. Di sini maksudnya bahwasanya kalau kita dalam keadaan marah, posisi kita berdiri, maka kita disuruh untuk duduk oleh Rasulullah. Kemudian kalau kita tidak masih marah, melampiaskan pada diri kita, maka kita disuruh tidur. Artinya manusia mempunyai sifat sombong, mempunyai sifat takabur dan ingin tinggi, dan disitulah disuruh manusia untuk merendahkan diri, dari mana marah bisa dikendalikan. Kemudian yang keempat, ingat hadis ini ketika marah dari Mu'az bin Anas radhiyallahu anhu. Rasulullah bersabda, siapa yang berusaha menahan amarahnya padahal dia mampu melampiaskannya, maka dia akan Allah panggil di hadapan seluruh makhluk pada hari kiamat sampai Allah menyuruhnya untuk memilih bidadari yang dipindaki. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmizi. Itulah ganjaran bagi orang-orang yang bisa menahan marah, di mana pada saat kesempatan dia marah bisa melampiaskannya, akan tetapi dia lebih menimbang mengingat bahwasanya marah akan merusak kehidupan ini, sehingga akan diganjar oleh Allah dengan ganjaran cukup besar di surga nanti, yaitu bisa memilih bidadari yang mereka kehendaki. Kemudian yang keempat, segera berwudu atau mandi. Kita tahu bahwa marah datangnya dari setan. Setan berasal dari api. Api bisa dipadamkan dengan air. Makanya Rasulullah SAW bersabda, dari Urwah As-Sa'di, Nabi SAW bersabda, sesungguhnya marah itu dari setan, dan setan diciptakan dari api, dan api bisa dipadamkan dengan air. Apabila kalian marah, hendaknya kalian berwudu. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud. Di sini pentingnya bahwasanya kita dalam saat keadaan marah, kita diminta oleh Rasulullah untuk berwudu atau mandi. Artinya kita mendinginkan badan, karena marah tersebut berasal daripada setan, dan setan merupakan sumbernya dari api. Itulah makanya beberapa hadis dari Rasulullah SAW mementingkan kita untuk mengendalikan marah dengan beberapa tahap tadi. Yang pertama, kita membaca ta'awuz. Kemudian lebih baik diam atau menjaga lisan. Yang keempat, mengambil posisi yang lebih rendah. Yang kelima,
ingat hadis tadi bahwasanya ganjaran cukup besar apabila kita bisa menahan marah. Yang kelima, segera berwudu atau mandi untuk mendinginkan badan agar kita bisa menahan amarah. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, mungkin kita lihat di televisi beberapa waktu yang lalu ada dua orang yang berdebat, di mana satu orang yang berdebat itu memuncak marahnya karena merasa posisinya direndahkan, sehingga muncullah kata-kata yang tidak baik di dalam dirinya, sehingga para orang-orang menilai bahwasanya orang ini adalah orang yang bodoh, di mana tidak bisa mengendalikan amarah. Padahal perdebatan itu adalah perdebatan ilmiah, sehingga perdebatan itu tidak perlu diperlihatkan, dipertontonkan dengan sikap kekasaran daripada kata-kata yang dikeluarkan. Inilah yang kita perlukan dalam mengendalikan diri, bahwasanya kehidupan ini banyak masalah, banyak perdebatan, banyak yang tidak kita sukai, sehingga nafsu kita akan memuncak dan marah kita akan memuncak kalau kita merasa direndahkan atau tidak diacuhkan orang lain. Oleh sebab itu, kendalikan marah dengan 5 hal-hal yang tadi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pagi ini. Semoga bermanfaat bagi diri saya dan bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang mendengarkan. Semoga kita bisa mengamalkan. Itulah yang terpenting. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.